Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada saat sekarang ini. Selawat berangkaikan salam, tak lupa-lupanya kita anjung tinggikan kepada arwah Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Irda Yusra sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen pajak dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai kajian perpajakan dalam penyerahan barang di luar kebapean. Saya sendiri, Yulia Sria Ulfa sebagai moderator, Seli Delviana Eka Suci sebagai pemateri 1, dan Fani Puspitasari sebagai pemateri 2. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Seli. Kepada Seli, disilahkan. Baiklah, untuk materi yang pertama itu permasalahan dalam perlakuan PPN. Melebarnya defisit keuangan negara untuk memulihkan dampak ekonomi akibat wadah COVID-19 menuntut akselerasi dalam optimasi penerimaan negara. Salah satu alternatif eksternalisasi pajak potensial adalah pengenaan pajak atas transaksi daring atau e-commerce. Mulai 1 Juli 2020, pemerintah memberlakukan nilai PPN atas pemanfaatan barang atau jasa kena pajak tidak berwujud di luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan sistem elektronik yang diatur oleh PMK nomor 48 PMK-3 tahun 2020. Kebijakan ini perlu mendapat perhatian agar dapat mengoptimasikan penerimaan, memberi keputusan hukum, serta menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan baik antara pelaku usaha konvensional dan ekonomi digital maupun antara pelaku usaha ekonomi digital di dalam maupun di luar negeri. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua itu adalah kepastian hukum dan tax management. Instead headline penentuan pajak pertambahan nilai terutang atas penyerahan paket program acara ke stasiun televisi oleh rumah produksi, analisis perlakuan PPN atas perusahaan pertambangan emas generasi ke-6, perlakuan PPN atas transaksi sell dan lease back inside, opinion PMK nomor 22 PMK-3 tahun 2008. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fani. Kepada Fani, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikut ini, yaitu 3 laba fisikal vs laba komersial. Setiap perusahaan memiliki kewajiban dalam menyusun pelaporan keuangan, baik secara komersial yang mengacu pada standar akuntansi keuangan maupun secara fiskal yang mengacu pada sistem perpajakan di Indonesia. 1. Akrual basis atau dapat dikatakan pengakuan dan kelangsungan transaksi yang terjadi atau dilaporkan dalam periode tersebut. 2. Going concern atau dapat dikatakan asumsi tentang aktivitas perusahaan dan akan dilaporkan keuangan komersial dapat diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi fiskal atau dalam kurun sesuai kebutuhan atau disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Sedangkan pada pelaporan komersial penyusunan tersebut mengacu pada standar akuntansi atau berdasarkan standar yang sudah ditetapkan dengan prinsip akuntansi dan bersifat netral atau tidak memihak ke manapun. Perbedaan di antara keduanya juga terlihat pada beda permanen dan sementara. Hal itu menyebabkan laporan keuangan komersial dan fiskal menjadi tidak sama. Jika perusahaan atau wajib pajak ingin menyusun laporan keuangan, maka perlu mengenai laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi pada laporan keuangan komersil, hingga pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan pemerintah. Materi selanjutnya adalah tax planning dalam rangka mengefisiensikan PPh badan.
yaitu 1. Menunda penghasilan, 2. Mempercepat pembebanan biaya, 3. Mengoptimalkan pengreditan pajak yang telah dibayar, 4. Transaksi afiliasi, 5. Bunga pinjaman dan deposito, 6. Biaya entertainment, 7. Daftar nominatif biaya promosi. Selanjutnya yaitu tentang formula perhitungan PPh badan. Yaitu untuk cara menghitung pajak terutang PPh badan terutang, berikutnya dapat menggunakan rumus pajak penghasilan terutang sebagai berikut, yaitu 50% dikali 25% dikali penghasilan kena pajak memperoleh fasilitas, ditambah dengan 25% dikali penghasilan kena pajak tidak memperoleh fasilitas. Adapun yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk PPh badan disebut dengan penghasilan kena pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang PPh. Dalam hal ini, PPh badan dikenakan atas penghasilan kena pajak yang diperoleh wajib pajak badan selama tahun pajak berjalan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekianlah materi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Ulfa. Iya, silakan, Viola. Baiklah, perkenalkan nama saya Vela Parlin, NIM 21233097. Ingin bertanya, bagaimana perlakuan PPN atas pajak masukan terhadap kegiatan membangun sendiri? Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya, Viola. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Ada, saya ingin bertanya. Ya, silakan, Siska. Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok Ulfa. Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok Ulfa. Ya, silakan, Siska. Bagaimana jika pajak masukan tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya, Siska. Baiklah, beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, Viola akan dijawab oleh Sally. Kepada Sally, disilakan. Baiklah, saya akan menjawab dari Viola, yaitu bagaimana perlakuan PPN atas pajak masukan terhadap kegiatan membangun sendiri. Jadi, jika tarif PPN secara umum adalah 11%, sedangkan tarif KFS atau tarif pajak membangun sendiri adalah dikenakan tarif khusus sebesar 2,% dari dasar pengenaan pajak atau DPP berupa seluruh biaya, tidak termasuk biaya perolehan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah mengerti? Sudah, Upah.
Baiklah, terima kasih Viola. Alah, baiklah, untuk pertanyaan dari Viola Parlin akan dijawab oleh Sally. Kepada Sally, disilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Viola Parlin, yaitu pertanyaannya, bagaimana perlakuan PPN atas pajak masukan terhadap kegiatan membangun sendiri? Adalah jika tarif PPN secara umum adalah 11%, sedangkan tarif PPN KMS atau tarif pajak membangun sendiri adalah dikenakan tarif khusus sebesar 2,2%. Dan dari dasar pengenaan pajak atau DPP berupa seluruh biaya tidak termasuk biaya perolehan tanah. Baiklah, sekian dari jawaban saya kembalikan kepada moderator. Sekianlah jawaban dari kelompok kami. Apakah Viola sudah mengerti? Sudah upah. Terima kasih Viola. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Siska akan dijawab oleh Fani. Kepada Fani, disilakan. Baiklah, pertanyaan dari Siska Amelia Putri akan saya jawab. Pertanyaannya adalah bagaimana jika pajak masukan tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN? Jawabannya mengacu pada pasal 67 ayat 4 PMK 18.2021 disebutkan bahwa pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN dan ditemukan saat pemeriksaan dapat dikreditkan sepanjang surat pemberitahuan hasil pemeriksaan belum disampaikan kepada PKP. Dalam kasus ini, pemeriksaan pajak dapat diperhitungkan PPN. Sekian, terima kasih. Sekianlah jawaban dari kelompok kami. Apakah Siska sudah mengerti? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama Siska. Untuk selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan kritik maupun saran? Ada. Silakan. Perkenalkan, saya Zilan Rahadatul Haisi dengan NIM 21233104. Maaf sebelumnya untuk kelompok 4, untuk penamaan judul lebih baik menggunakan font yang lebih jelas. Seperti misalnya Times New Roman, soalnya kalau tegak bersambung kurang jelas gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Baiklah, sekianlah hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.